Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adi Rian Sugule, saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi 2019. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang perdagangan internasional. Nah teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas pengertian perdagangan internasional, faktor dan penghambat perdagangan internasional, kemudian manfaat dari perdagangan internasional dan teori dari perdagangan internasional, dan terakhir kebijakan perdagangan internasional. Nah, pertama kita akan membahas apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Nah, jadi perdagangan internasional itu merupakan kegiatan transaksi jual beli barang ataupun jasa antara dua negara ataupun lebih dari dua negara di pasar dunia. Sekarang teman-teman udah tahu kan bahwa intinya perdagangan internasional itu adalah transaksi jual beli barang ataupun jasa antar dua negara ataupun lebih dari dua negara. Nah, teman-teman, perdagangan internasional pasti terjadi karena ada faktor pendorong. Nah, selain faktor pendorong juga ada faktor penghambat. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, kita akan membahas apa yang menjadi faktor pendorong sehingga terjadi perdagangan internasional. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan negara dan masyarakat. Tidak mungkin suatu negara sanggup untuk memproduksi kebutuhan negaranya ataupun masyarakatnya. Maka mereka melakukan kerjasama di bidang perdagangan dengan negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam terjadi karena letak geografis ataupun iklim di suatu negara. Misalnya kita sebagai negara Indonesia, kita lebih banyak memproduksi rempah-rempah, sedangkan di negara lain seperti misalnya negara Australia, mereka sebagai penghasil daging hewan. Nah, maka dalam hal itu kita bisa melakukan transaksi dengan negara Australia dan terjadilah perdagangan internasional. Kemudian perbedaan selera, teman-teman. Nah, tadi kita kan sebagai negara Indonesia memproduksi rempah-rempah yang memiliki ciri khas yang unik dan luar biasa. Nah, sedangkan negara Australia mereka memiliki produk yaitu daging hewani. Nah, kita sebagai orang Indonesia mungkin ada sebagian suka dengan mengkonsumsi daging, maka kita perlu melakukan yang namanya perdagangan internasional dengan negara Australia. Kemudian yang keempat, adanya perbedaan biaya produksi. Nah, misalnya negara-negara maju itu rata-rata sumber daya manusianya lebih berkualitas dan teknologi yang digunakan untuk alat memproduksi barang atau jasa itu lebih canggih dan modern. Maka negara-negara berkembang lebih baik mengimpor produk yang mereka butuhkan dari negara maju dibandingkan memproduksi sendiri karena biayanya lebih mahal. Kemudian faktor pendorong perdagangan internasional yang terakhir yaitu adalah terbukanya komunikasi dan informasi antar negara. Nah, dengan teknologi yang begitu pesat saat ini dan informasi dengan mudah diperoleh, maka beberapa negara mencoba melakukan survei atau penelitian pada suatu negara di mana mereka meneliti apakah barang yang telah tersedia dan yang belum tersedia di negara tersebut. Nah, setelah itu mereka melakukan komunikasi dengan negara tersebut apakah mereka tertarik apa tidak dengan produk yang ditawarkan oleh negara yang melakukan penelitian tadi. Nah, selain faktor pendorong itu teman-teman, ada juga faktor penghambat. Nah, yang pertama faktor penghambat perdagangan internasional adalah keamanan suatu negara. Nah, keamanan suatu negara yang terlalu rendah itu dapat membuat atau menghambat terjadinya perdagangan internasional, di mana negara-negara
merasa khawatir atau merasa takut untuk melakukan transaksi atau perdagangan internasional di negara yang kurang aman tersebut. Maka dalam hal tersebut, suatu negara perlu meningkatkan keamanan dan ketentraman di negaranya sehingga dapat menimbulkan yang namanya perdagangan internasional. Kemudian, perbedaan mata uang negara. Nah, ternyata perbedaan mata uang negara ini dapat menjadi faktor penghambat, teman-teman. Karena misalnya kita negara Indonesia mengekspor baju ke Jepang. Nah, kita berharap Jepang membayar kita dengan mata uang kita, dengan mata uang rupiah. Nah, sebaliknya Jepang juga berharap dengan mata uangnya. Maka dalam hal tersebut perlu adanya ketetapan. Nah, untuk ketetapan tersebut, pembayaran tersebut, maka itu membutuhkan waktu yang cukup lama, teman-teman. Membutuhkan proses dan sangat memakan waktu sehingga dapat menjadi penghambat perdagangan internasional. Nah, kemudian kebijakan perdagangan internasional, teman-teman, karena ternyata kebijakan perdagangan internasional juga menjadi faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, misalnya kebijakan kuota. Nah, kebijakan kuota itu adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi produsen dalam negeri. Nah, kebijakan kuota sendiri itu adalah kebijakan yang membuat atau mematok atau membuat impor dalam negeri itu ada batasnya, ada maksimalnya, teman-teman. Jadi itu juga menjadi penghambat perdagangan internasional. Kemudian proses pembayaran sulit dengan risiko yang besar. Nah, ketika kita melakukan ekspor dalam jumlah yang besar, maka kita tidak mungkin dapat melakukan pembayaran secara tunai karena itu terlalu berisiko atau risikonya sangat besar. Maka kita perlu pembayaran yang lebih aman, misalnya dengan menggunakan LC. Nah, dengan pembayaran LC ini pembayarannya lebih aman, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama, teman-teman. Jadi untuk proses pencairan itu mungkin sangat memakan waktu. Maka dalam hal ini dapat menjadi penghambat perdagangan internasional. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan membahas tentang manfaat perdagangan internasional. Jadi ada beberapa manfaat dari perdagangan internasional ini. Yang pertama, menjalin hubungan persahabatan antar negara. Nah, ketika kita melakukan kerjasama di bidang perdagangan, secara otomatis hubungan kita dengan negara tersebut lebih erat dan lebih harmonis. Kemudian, memperluas pasar perdagangan. Nah, manfaat perdagangan internasional yang kedua adalah memperluas pasar perdagangan. Nah, dari awalnya kita sebagai negara Indonesia hanya ketika memproduksi suatu barang atau jasa, kita hanya menjualnya di dalam negeri. Nah, sekarang karena kita telah menjalin hubungan kerjasama di bidang perdagangan, kita dapat menjual barang-barang atau produk-produk dalam negeri kita ke luar negeri, gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga, pemenuhan kebutuhan. Jadi manfaat perdagangan internasional juga pemenuhan kebutuhan di dalam negeri. Misalnya barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, kita dapat memperolehnya dari luar negeri. Kemudian yang terakhir adalah transfer teknologi. Nah, jadi transfer teknologi ini, teman-teman, memberikan manfaat yang cukup baik ya untuk kedepannya. Misalnya kita dapat belajar teknik dan cara memanajemen produksi sehingga lebih efisien dan lebih efektif, gitu, teman-teman. Nah, tadi kita sudah membahas manfaat, sekarang kita akan masuk ke teori perdagangan. Nah, teman-teman, teori perdagangan internasional ada banyak, tetapi kita ada dua teori yang cukup terkenal. Yang pertama, teori dari keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Bapak Ekonomi kita. Ayo, siapa Bapak Ekonomi Indonesia, Bapak Ekonomi dunia? Ya, betul sekali, Adam Smith. Nah, kemudian teori Adam Smith ini disempurnakan oleh David Ricardo dengan keunggulan komparatif. Nah, kita akan bahas, teman-teman. Jadi keunggulan mutlak ini adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara akibat melakukan yang namanya spesialisasi pada suatu produk. Nah, jadi misalnya negara Indonesia memproduksi baju. Nah, jadi Indonesia fokus untuk produksi baju dan negara lain atau negara Australia fokus untuk memproduksi daging. Nah, jadi kita bisa melakukan yang namanya barter atau pertukaran atau perdagangan internasional. Nah, kemudian teman-teman, ternyata teorinya Adam Smith ini atau keunggulan mutlak ini mengatakan bahwa sangat tidak mungkin ketika suatu negara tidak memiliki keunggulan atau spesialisasi, maka akan sangat sulit untuk melakukan perdagangan internasional. Dan ternyata teori tersebut disempurnakan oleh atau ditantang oleh David Ricardo dengan keunggulan komparatif. Jadi keunggulan komparatif itu sendiri, teman-teman,
bahwa memungkinkan suatu negara walaupun tidak memiliki keunggulan mutlak tetap dapat melakukan perdagangan internasional, yaitu di mana keunggulan komparatif ini berdasarkan nilai kerja atau nilai produk itu ditentukan berdasarkan waktu atau jam kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke kebijakan perdagangan internasional. Jadi ada banyak juga kebijakan perdagangan internasional untuk melindungi baik produsennya ataupun industri-industri dalam negeri. Misalnya kebijakan kuota, tadi kita sempat singgung di slide sebelumnya tentang kebijakan kuota, yaitu kebijakan yang membuat batas maksimal masuknya impor ke dalam negeri untuk melindungi industri-industri dalam negeri. Kemudian kebijakan tarif. Nah, kebijakan tarif sendiri itu merupakan kebijakan yang dikenakan biaya masuk untuk produk yang sejenis agar produk yang ada di dalam negeri juga terlindungi, teman-teman. Kemudian kebijakan dumping. Nah, kebijakan dumping ini adalah merupakan kebijakan di mana pemerintah atau suatu negara itu menjual produk lebih murah di luar negeri daripada di dalam negeri sendiri. Misalnya Indonesia menjual satu barang dengan harga sebelumnya adalah 50.000, di dalam negeri harga barang tersebut 50.000. Nah, ketika melakukan kebijakan dumping, negara tersebut akan menjual barang di perdagangan internasional dengan harga 40.000, teman-teman. Nah, mengapa dijual dengan harga yang lebih murah? Agar barang tersebut cepat laku dan cepat habis, teman-teman. Nah, kemudian kebijakan berikutnya adalah subsidi dan premi. Jadi subsidi ini adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan supaya dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian ada premi. Jadi premi sendiri adalah dana tambahan yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu perusahaan yang telah memenuhi target. Kemudian ada larangan impor dan ekspor. Jadi cukup jelas ya, teman-teman, larangan impor dan larangan ekspor. Kemudian ada devaluasi. Devaluasi itu sendiri adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan ekspor. Jadi kebijakan devaluasi adalah menurunkan mata uang negara itu sendiri. Jadi misalnya 1 US dollar sama dengan 13.000. Nah, ketika melakukan kebijakan devaluasi, 1 US dollar sama dengan 15.000. Nah, ketika kita melakukan ekspor, maka kita yang sebelumnya kita biasanya bayar 13.000, sekarang kita mendapatkan pendapatan yaitu 15.000. Di mana yang sebelumnya 13.000 sekarang meningkat 15.000. Nah, kebalikannya adalah ketika kita mengimpor, kita akan membayar lebih mahal. Nah, sehingga kebijakan ini adalah kebijakan yang sangat baik ya, teman-teman. Tetapi kebijakan ini juga ada bahaya yang cukup fatal, teman-teman. Mengapa? Karena ketika kebijakan ini terus-menerus dilakukan, ini akan menambah jumlah utang kita dan menambah bunga utang kita, teman-teman. Karena di mana utang kita nih, misalnya $1 kan 13.000. Nah, $1 ketika menggunakan kebijakan devaluasi kan menjadi 15.000. Otomatis utang kita juga menjadi lebih gede, lebih bertambah besar, teman-teman. Nah, maka perlu hati-hati dalam menggunakan kebijakan ini. Oke, teman-teman, kita telah selesai membahas tadi tentang perdagangan internasional. Semoga video pembelajaran dari saya dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bagi kita semua. Salam cerdas.